Pemirsa, sidang kasus penggelapan dan pemalsuan surat dengan kerugian 700 juta rupiah dengan tersangka Ditya Andrista, mantan manajer Denny Sumargo kembali digelar. Pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, beragendakan mendengarkan keterangan saksi. Kami tempat jam 11 karena yang lain kan di atas jam 11 ya. Oke, jam 11 ya, biar kamu semua. Agenda sidang hari ini saksi dari Ditya. Kebetulan saksi itu wardrobe stylist, yang ngurusi urusannya Denny Sumargo. Pertama, kedua mengetahui beberapa kejadian, misalkan menagih haknya belum dibayar, atau terus kemudian pertemuan tanggal 26 diinformasikan juga oleh Densu gitu. Jadi ada beberapa fakta yang kebetulan saudara saksi kami hadirkan ini mengetahui gitu. Itu yang kita buka tadi di pengadilan. Saksi dari wardrobe stylist yang mengurus keperluan Denny Sumargo dianggap mengetahui beberapa kejadian seperti menagih hak bayar dan urusan lainnya. Setelah mendengarkan keterangan saksi, Ditya dan Adi Sugiyarto, kuasa hukumnya, mengaku jika keterangan saksi terdengar meringankan pihak Ditya. Kedepannya agendanya ini kan untuk keterangan dari terdakwa sendiri ya. Nah di situ nanti mau kita bicarakan semua nih faktanya bagaimana nih, misalkan ternyata diminta tanda tangan kontrak misalkan, ternyata ujung-ujungnya dilaporin misalkan, terus kemudian disuruh ngurusi macam panjang lebar, ternyata ujung dilaporin, kemudian ketiga haknya belum diberikan gitu kan, ternyata tadi juga terlihat ada siasat misalkan, haknya ditahan-tahan misalkan, kenapa nggak dibayar kan gitu, ternyata ditahan karena alasannya Ditya boros dan lain sebagainya. Boros sebenarnya ini kan urusan yang punya duit ceritanya gitu kan, yang memberikan haknya harusnya diberikan saja hak 25% waktu itu ya, tapi ternyata ditahan-tahan. Ada juga siasat kemudian nanti kami berikan gitu kan, diberikan rumah, tapi ternyata atas nama pihak Densu. Sebenarnya kan ini siasat-siasat aja, berarti kan patut diduga ya, diragukan niat awal kerja barengnya ini gitu. Itu yang pengen kita tunjukkan kepada hakim, kepada jaksa, bahasanya memang ada hal-hal yang seperti itu, ada hal-hal yang kemudian gak ada niatan macam-macam, semuanya berdasarkan perintah, semuanya murni tulus kerja sama bareng, persaudaraan bareng, persekeluargaan bareng, ternyata ujung-ujungnya begini kan begitu. Perlu dicatat juga waktu keterangan Densu itu ada motivasi kan begitu. Densu sempat bilang motivasinya bukan uang, lantas apa motivasinya kan begitu. Nah ini yang mudah-mudahan bisa kita ketahui ya. Harapannya hakim bisa melihat dengan jernih kan, posisi sebenarnya nggak jelas urusannya begitu. Ya, perseteruan Denny Sumargo dengan Ditya bermula ketika bintang film 5 cm itu mengaku kehilangan uang sebesar 739 juta rupiah yang diduga dibawa kabur oleh mantan manajernya Ditya. Tak lama kemudian, pada 29 September 2021, Denny melaporkan Ditya ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggelapan dan pemalsuan surat. Denny juga mengklaim jika Ditya menyalahgunakan nama Densu Manajemen untuk memalsukan surat. Tak lama kemudian Ditya ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 6 bulan penjara. Jadi sebenarnya dia mulai kerja sama gue tuh 6 tahunan, kenalnya udah 10 tahunan. Dari 6 tahunan itu sebenarnya ada kecurigaan, tapi gue tidak mau terlalu peduli. Karena menurut aku kalaupun dia mau ngambil uangku, udah kuanggap kayak keluarga sendiri. Toh lagi pula kalau dia mau ngambil ya udah jangan banyak-banyak aja gitu. Gue tutup mata orangnya. Tapi yang diambil ini ternyata banyak dari tahun 2020 sampai 2021. Gitu, jadi aku sangat menyayangkan aja karena mungkin dia ngerasa nggak ketahuan, ini mungkin ya, jadi akhirnya jadi lebih gede gitu. Dan kalau diteruskan bahkan lebih banyak lagi korban lain yang akan mengalami, dan itu dijadikan pembenaran untuk manajer-manajer lain gitu. Dan menurut aku itu sangat saya sayangkan banget. Jadi hitam di atas putih tidak ada, atas dasar kepercayaan dari saya membawa anak ini masuk ke dunia saya dan mengangkat dia jadi manajer. Kemudian saya berikan kepercayaan, saya berikan link, saya berikan akses sampai ke keuangan. Tapi ternyata kepercayaan saya itu dilanggar dan dia melakukan pelanggaran hukum.
makanya saya majunya dari sisi hukum. Ini Ditya dan kuasa hukumnya yang baru saja mendengarkan keterangan saksi menaruh harap jika majelis hakim akan mempertimbangkannya secara hukum. Lantas, apa yang akan dipersiapkan keduanya menghadapi sidang lanjutan pada pekan depan? Iya, minggu depan bagian aku siap sih, emang udah nunggu-nunggu juga ya giliranku. Mungkin ada poin-poin nanti yang akan disampaikan. Kalau berdasarkan saksi dari pihak pelapor, termasuk pelapor juga kemarin sebagai saksi, terus saksi-saksi dari pihakku juga, ya intinya udah ada beberapa kan aku selalu nyatet tuh di pinggir lawyerku, jadi aku udah tahu nanti poin-poin apa aja yang bakal aku bahas. Gitu. Selain dari nanti terima pertanyaan dari hakim, jaksa atau lawyerku juga.